Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, kita melanjutkan kembali membaca satu hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2410. Tentunya kita memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada kita keteguhan untuk membaca, untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, mencintai sabda-sabda beliau, mencintai perilaku Rasulullah, kemudian berusaha mengamalkannya, mengikutinya. Dan kita tentunya mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan kita sebagai penghuni surga, bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 2410 kita akan buka dalam kitab ini, dan kita buka di halaman 543. Kita akan menjumpai hadis nomor 2410, di mana ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Rasulullah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. An Sufyani bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bi. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku perkara yang aku bisa berpegang teguh dengannya, ucapan maupun perbuatan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Qala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, Qul Rabbi Allah, katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqim, lalu beristiqamalah, yaitu kita mentauhidkan Allah. Rabbi Allah artinya kita mentauhidkan Allah, Tuhan kita Allah, kita menjadi kesyirikan. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa hal yang mengkhawatirkan, yang khawatirkan menimpa diriku, yang aku bisa binasa dengannya. Fa khadha bi lisani nafsi, Rasul memegang lisannya. Lalu Rasul memegang lisannya dalam hadis nomor 2410. Fa khadha bi lisani nafsihi tsumma qala, Rasul bersabda, hadhihi, ini. Hadis ini hadis yang sahih. Mari kita baca ulang kembali di bentuk yang lain. Qultu ya Rasulullah, kata sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, wa ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bi, ceritakan kepadaku perkara yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Qul Rabbi Allah, katakanlah Tuhanku Allah. Tsumma istaqim, lalu istiqamalah. Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, apa yang kau khawatirkan, hal yang paling mengkhawatirkan, yang kau khawatirkan menimpa diriku, yang bisa membinasakan diriku. Fa khadha bi lisani nafsi, lalu Rasul memegang lisannya. Tsumma qala, lalu Rasul bersabda, hada, ini. Saudaraku, mari kita melihat penjelasan hadis ini. Dalam penjelasan hadis ini, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum kathiran ma yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an subulin najati fid dunya wal akhirah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhum wa yadulluhum ala turukin najati was sababil falah wa fi irsyadihim tawjihun lil ummati kulliha. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjawab mereka, memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan keselamatan dan sebab-sebab kesuksesan. Dan petunjuk Rasulullah kepada para sahabat itu juga adalah bimbingan Rasulullah kepada umatnya. Fi hadzal hadits yaqulu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bihi, ay amalin aw qawlin atamassaku bihi wa fihi an-najatu wal falah. Maka dalam hadis ini sahabat Rasulullah SAW Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku perkara yang aku bisa berpegang teguh dengannya, amalan, ucapan yang aku bisa beristiqamah, berpegang teguh dengannya, dan di ucapan dan perbuatan itu ada keselamatan dan kebahagiaan. Maka Rasul menunjukkan, Nabi SAW li Sufyan, Qul Rabbi Allah, ay alaika bi tauhidillah wa ibadatihi tsumma istaqim, ay kun ala tariqil mustaqim wa la tahid anhu. Rasulullah memberi petunjuk, katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku Allah, yaitu hendaknya engkau berpegang teguh mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, lalu beristiqamah, berpegang teguh
memegang tauhid, menjauhi kesyirikan. Jadilah engkau manusia yang di atas jalan yang lurus, jangan menyimpang dari ketauhidan. Jauhilah kesyirikan. Berpegang teguhlah dalam ucapan istaqim bil aqwal wa a'mal wal ahwal. Wadzalika mithlu qouli ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa man amana billahi tsumma istaqama kana jazaohu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Maka Rasul memberi nasihat, hendaklah engkau berpegang teguh mentauhidkan Allah, Rabbi Allah dalam segala keadaan. Maka barang siapa beriman kepada Allah, beristiqomah, maka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, lalu beristiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya saat dia akan meninggal dunia. Allah takhafu, jangan engkau khawatir, wala tahzanu, jangan engkau sedih. Wa basyiru bil jannah, gembiralah engkau akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adu, yang dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya, kami pelindungmu dalam kehidupan dunia dan fil akhirah, dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, engkau akan mendapatkan di akhirat kelak apa yang engkau inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, apa yang engkau pinta engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, demikianlah balasan istiqomah. Dan kalau kita menyatakan Rabbi Allah, kita mengesahkan Allah, la ilaha illallah, dan kita bawa sampai kita meninggal dunia, maka kita akan dapatkan balasan dari Allah SWT, balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berpegang teguh Rabbi Allah, walaupun di sana ada ujian-ujian, walaupun di sana ada yaitu hal-hal yang kita diuji dengannya, menyimpang kita, diuji dengan harta supaya kita murtad, diuji dengan hal-hal dunia supaya kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka kita tetap menyatakan Rabbi Allah. Saudaraku, marilah kita terus mengaji, membaca Al-Quran. Marilah terus kita berpegang teguh melaksanakan perintah-perintah Allah, salat. Kita tetap berpuasa. Kita tetap terus memegang syariat Islam, menutup aurat, walaupun di sana ada ancaman-ancaman yang mengancam kita. Maka kita menyatakan Rabbi Allah. Maka kita mohon kepada Allah, saat kita meninggal dunia, Allah meneguhkan kita. Allah takhafu wala tahzanu, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Tsumma qala Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, ay ma ashaddu syai'in takhafu alayya an yuhlikani wa yudayyi'ani. Ya Rasulullah, apa yang kau khawatirkan menimpaku yang bisa membinasakanku? Fa akhadha bilisani nafsi, Rasulullah memegang lisannya. Ay fa amsaka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi wa syara ilaihi, thumma qala, Rasul mengatakan hada, ini lisan ini. Ay thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada lisan huwa aktsaru syai'in akhafu alayka minhu, fal lisanu rubbama kana najatal insan aw kana halakah. Lisan bisa jadi menjadi penyelamat manusia, bisa menjadi pembinasa bagi manusia. Rasul mengatakan ini lisan ini yang aku khawatirkan. Li'annahul mu'abbiru an maknunil qalbi, karena lisan adalah hal yang mengungkapkan hati. Wa bihi yadhhar al-khair wa syarr, dengan lisan ini manusia tahu, manusia akan ketahuan apa yang ada dalam hatinya, kebaikan apa, keburukan yang dia ucapkan. Wa kullu ma kharaja minhu fal mar'u muhasabun alaihi, maka apa yang keluar dari lisan manusia akan dihisab. Maka jagalah lisan kita, karena Allah Ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, apa yang mereka ucapkan mereka akan ditulis oleh Allah Ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ada raqib dan atid yang senantiasa menulis apa yang kita ucapkan. Maka ucapkanlah, banyaklah berkata hal-hal yang baik, dan diamlah, berhentilah dari mengucapkan perkataan-perkataan tidak baik.
Maka seorang muslim, fakana imsakuhu wa adamu kathratil kalam fi ma la faida fihi khairan lil muslim. Maka lebih baik seorang muslim dia diam, dia memegang lisannya untuk berhenti daripada dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Namun tatkala dia mengucapkan perkataan yang berfaedah, amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat, mendamaikan manusia, berzikir kepada Allah SWT, membaca Al-Quran, maka ini adalah ucapan-ucapan yang baik yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairan min amrin, maka illa an yakula dzikran lillah aw khairan min amrin bil ma'ruf aw nahyin an munkarin aw islahin bainan nasi, hada mimma yuthabu alaihi. Saudaraku, bil hadis bayanu anna najah fi al-idtisam billahi wal istiqamah ala tariqi. Maka keselamatan itu, kebahagiaan itu, yaitu kalau kita beriktisam, berpegang teguh pada Allah, pada agama Allah. Keselamatan itu adalah berpegang teguh, beristiqamah di atas agama Allah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pegang teguh agama kita. Walaupun di sana ada ancaman, walaupun di sana ada hal-hal yang menggiurkan dari dunia ini, mengajak menyimpang dari jalan Allah SWT, maka kita tetap mengatakan Rabbi Allah, tsumma istaqim, lalu berpegang teguh dengan Rabbi Allah, kata-kata Tuhanku adalah Allah. Kemudian at-takhdhir min khuturatil lisan wal hadwa la tawakki al-kalam illa fi ma yufid. Peringatan dalam hadis ini yaitu lisan ini sangat membahayakan, dan dalam hadis ini memberi petunjuk agar kita menjaga lisan kita. Kita ucapkan hal-hal yang berfaedah saja. Kita menghindar dari hal kebatilan. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita berpegang teguh melaksanakan hadis ini. Hadis nomor 2410 dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 2410.